Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai hukum perusahaan. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, istilah dan pengertian perusahaan. Yang kedua, unsur-unsur perusahaan. Yang ketiga, bentuk-bentuk perusahaan. Yang keempat, lingkup perusahaan. Yang kelima, sumber hukum perusahaan. Dan yang keenam, pihak-pihak dalam perusahaan. Sebelum kita masuk ke pengertian hukum perusahaan, ada 3 istilah dalam hukum perusahaan. Yang pertama, perusahaan, yang kedua, company, dan yang ketiga, corporation. Menurut Memory van Tuliting, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu mencari laba. Ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pollack, perusahaan adalah kegiatan usaha yang mempunyai 2 ciri, yakni mengadakan perhitungan laba rugi dan melakukan pembukuan. Yang kedua, menurut Mollengrath, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, dan mengadakan perjanjian perdagangan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah sikap bentuk usaha yang menjalankan usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Setelah itu, kita masuk ke unsur-unsur perusahaan. Yang pertama, memiliki bentuk usaha. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, terus-menerus. Dan yang keempat, terang-terangan. Yang kelima, bersifat tetap. Jika tidak memenuhi unsur-unsur ini, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan. Ada beberapa bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, curriculum vitae atau CV. Yang ketiga, firma. Yang keempat, yayasan. Dan yang kelima, koperasi. Lingkup perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bentuk usaha adalah organisasi usaha oleh badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Yang kedua, bersifat perorangan. Yang kedua, jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Adapun sumber hukum perusahaan, yang pertama, peraturan. Peraturan antara lain KUHD, KUHPER, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1902 tentang koperasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, dan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait dengan perusahaan. Yang kedua, kontrak perusahaan. Syarat kontrak perusahaan antara lain yang pertama, dibuat dalam tertulis. Yang kedua, memuat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Yang keempat, dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Yang kelima, apabila saat tertentu terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, saat kontrak perusahaan masih berlaku, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui perdamaian, arbitrase, atau pengadilan umum, sekalipun jika tidak diatur secara jelas dalam kontrak. Yang ketiga, jurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Secara otomatis, jurisprudensi ini akan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan pihak-pihak, terutama bagi mereka yang berusaha di Indonesia. Dan yang keempat, kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal. Kebiasaan sebagai sumber hukum yang dapat diikuti pengusaha tatkala peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Kebiasaan yang biasanya dapat menjadi acuan bagi perusahaan adalah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang bersifat perdata. Yang kedua, mengenai hak serta kewajiban yang harus dipenuhi. Yang ketiga, bertentangan dengan undang-undang atau sumber hukum lainnya. Yang keempat, diterima oleh semua pihak secara sukarela karena lebih dianggap hal yang logis dan patuh. Dan yang terakhir, yang
kelima, menerima dari berbagai sumber hukum. Oke, next kita masuk ke pihak-pihak dalam perusahaan. Yang pertama, penguasa. Penguasa adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Dilihat dari segi fungsinya, ada 3 eksistensi pengusaha, yaitu yang pertama, pengusaha yang bekerja sendiri, yang kedua, pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja, yang ketiga, pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain menjalankan perusahaan. Urutan di atas berdasarkan besar kecilnya perusahaan, semakin besar perusahaan makin sulit dijalankan sendiri tanpa bantuan pekerja atau kerjasama dengan pengusaha lain. Yang kedua, pimpinan perusahaan adalah orang yang diberi kuasa oleh penguasa untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Berfungsi sebagai wakil perusahaan dengan berkuasa dalam segala hal yang berkenan dengan pengelolaan perusahaan yang dipimpinnya. Bertanggung jawab penuh atas kemajuan atau kemunduran perusahaan, dan hubungan kerja antara pengusaha dan pimpinan perusahaan dikuasai oleh hukum pemberi kuasa. Dan yang ketiga, ada pembantu penguasa. Pembantu penguasa adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah. Hubungan kerja antara pengusaha atau pimpinan pengusaha dan pembantu perusahaan dikuasai oleh hukum tenaga kerja, dan di luar lingkungan perusahaan dikuasai oleh hukum pemberi kuasa. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah hukum perusahaan adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau bentuk usaha. Hukum perusahaan bertujuan untuk mewujudkan bisnis yang aman dan adil bagi seluruh pelaku bisnis. Nah, teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.